Apa ini framework akan kita bahas dalam video ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dalam video ini saya akan memperagakan menggunakan sebuah add-on Oxygen Builder yang namanya Oxymate. Ya, Oxymate. Apa itu Oxymate? Nah, Oxymate adalah add-on. Oke. Nah, apa yang ditawarkan oleh si Oxymate? Yang ditawarkan oleh si Oxymate ini adalah Oxymate framework, ya, yang satu. Yang keduanya adalah block design set. Oke. Apa ini framework? Akan kita bahas dalam video ini. Apa itu framework? Oke. Framework adalah library. Oke. Banyak sekali framework, ya, framework yang bisa kita pakai. Beberapa framework ya, seperti PHP framework, JavaScript framework, dan CSS framework. Khusus untuk si Oxymate, ya, ini berkaitan dengan CSS framework gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa itu CSS framework? Ya, CSS framework adalah library CSS yang digunakan sebagai standarisasi dalam membuat sebuah website, mulai dari playoutan, kemudian pembuatan konten, styling, dan lain sebagainya. Dengan CSS framework kita bisa membuat front end website, meskipun back end juga bisa, ya. Back end itu bagian dashboard, kemudian front end bagian luar. Kita bisa membuat keduanya itu dengan lebih cepat. Kalau kita menggunakan framework, maka kita tinggal memasukkan class yang sudah disediakan oleh si framework. Beberapa nama framework yang terkenal saat ini, ya, misalkan si Tailwind, ya, Tailwind CSS, terus Bootstrap, itu adalah CSS framework. Kemudian ada juga JavaScript framework. Ya, ini dia namanya nih, si Angular dan lain sebagainya. Kalau kita pernah mendengar namanya CodeIgniter atau Laravel, nah, kedua ini juga adalah framework, cuma framework untuk PHP gitu. Ada perbedaan yang sangat besar, ya, ketika kita menggunakan framework dengan tidak menggunakan framework. Di mana perbedaannya? Perbedaannya terletak pada kecepatan kita dalam mendesain sebuah web, terutama dalam memberikan styling. Kalau kita tidak menggunakan framework, maka kita harus men-styling setiap elemen satu persatu, gitu. Dari mulai section ke div, elemen yang lain kita atur secara manual. Tapi kalau kita menggunakan framework, kita hanya memberikan class kepada elemen, ya, di dalam Oxygen. Kita tinggal memasukkan class yang telah disediakan oleh si framework tadi, maka secara otomatis kita sudah mendapatkan desain yang kita inginkan sesuai dengan aturan yang ada di dalam framework tersebut. Kalau kita menggunakan Oxymate, kita bisa langsung menuju ke halaman cheat sheet-nya nih, oxymate.com/cheat sheet. Di sini adalah kelas CSS, ya, yang telah disediakan oleh si Oxymate. Contohnya mengenai spacing, ya, padding, margin, gitu kan. Padding, nah, P10, P0, P1, P2, dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Kalau kita memasukkan kelas P0, maka paddingnya adalah memiliki nilai seperti ini, padding 0 rem. 0 rem secara keseluruhan, ya, top, right, bottom, left, 0 rem. P2 semuanya sama, 0,5, P3 0,7. Begitupun dengan margin, ya, margin. Yang perlu diingat di Oxymate ini, untuk vertikal dan horizontal dia menggunakan Y dan X, ya. Y dan X, padding top. Kalau Y itu untuk vertikal, ya, vertikal dan ya, untuk vertikal, top dan bottom maksudnya, gitu. Seperti di sini. Jadi kalau kita memberikan kelas
pada elemen PY-1, maka padding topnya secara otomatis akan 0,25 rem ber atau bahasa Betawinya. Oke, kita mulai aja deh langsung deh biar nggak ribet. Saya sudah punya website dummy ya, ini namanya website dummy, kosong ya, masih kosong, masih baru diinstal beberapa plugin aja ya. Yang aktif cuma dua ya, Oxygen dan Oxymate. Langsung aja kita masuk ke page Oxymate, kita kasih nama Oxymate, kita publish, lalu itu masuk ke edit with Oxygen. Kita akan mencoba ini dulu nih, si align item ya, kita buat satu buah section. Sectionnya ini enggak saya kasih nilai dulu berapa lebarnya, berapa tingginya, displaynya apa di sini di layout nih. Displaynya enggak kita tentukan dulu, biar nanti si frameworknya yang bekerja gitu. Di dalam section ini saya akan memberikan div ya, jadi ada 3 div di sini, 2, 3 div. Ini saya kasih warna, belum ada warna color setnya ya, saya kasih ini dulu deh. Ini juga backgroundnya saya kasih warna ini backgroundnya saya kasih warna ini. Oke, 3 save. Ini sama sekali belum saya kasih styling ya di sini ya, ini masih default. Nah, kita masuk ke Oxymate. Saya ingin layoutnya si kotak-kotak kecil ini, si div ini menjadi horizontal. Maka kita akan pilih CSS-nya adalah ini, horizontal display flex direction-nya row. Bagaimana cara pakainya? Tinggal diklik aja. Kalau kita arahkan kursor ke sini, maka di kursor kita secara otomatis akan muncul icon plus tuh. Ini jadi secara otomatis dia akan copy. Kalau saya klik copy, masuk ke sini di section-nya, saya taruh CPS horizontal. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada suggestion-nya sudah ada. Jadi kalau kita ketik seperti ini ya, kalau kita masuk ke sectionnya, kita pilih ya, di sini section kita pilih, kita klik horizontal tuh, horizontal. Masukin di sini, kan dia secara otomatis akan melebar ke kanan. Horizontalnya mau pakai wrap misalkan gitu, horizontal wrap. Apa itu wrap? Buat kalian yang belum, ada mungkin beberapa kalian yang belum paham mengenai perilaku dari Flexbox, mungkin ada ya. Jadi bisa coba di sini di property for the flex container. Jadi kalau kita base ke sini dulu ya, ke row. Kalau flexi directionnya row, maka dia akan memanjang horizontal ke samping. Tapi kalau kita kolom, dia akan ke bawah. Nah, ini contohnya ya. Ini playgroundnya si Flexbox. Oke, baik, kita kembalikan lagi ke row. Terus kita mau column reserve ya. Column reserve bisa seperti ini. Jadi ini angkanya nanti berubah, 5 jadi di depan. Column reverse jadi di depan. Row reverse 5 nya jadi di depan. Ini row. Oke, yang ini adalah contoh yang no wrap. No wrap dan ini yang wrap. Nah, bisa kita perhatikan di sini ya. Seperti itu ya. Ini yang no wrap, ini wrap. Ini wrap reserve, ada lagi wrap reserve. No wrap. Kemudian ini align item ya, ini straight itu artinya sama semua tingginya. Flex end ya, di bawah ya, adanya posisi di atas, ini adanya di atas posisinya. Kemudian flex end di bawah, center dia adanya di tengah, ini di tengah. Baseline ya seperti ini ya, sesuai dengan garis ini straight lurus. Justify content. Nah, justify content itu seperti ini. Kalau flex start, ini setiap box yang ada di dalamnya atau setiap div atau setiap elemen yang ada di dalamnya, dia akan dimulai dari kiri. Kalau flex end, dia akan ke kanan. Kalau space between, dia akan terpecah dengan jumlah masing-masing space-nya ini sama. Kemudian center dia akan ada di tengah. Kemudian space around. Nah, seperti ini. Jadi kalau space around dengan space between itu bedanya seperti ini ya. Kalau space between ini di kiri dan kanan ini mentok, nggak dikasih space. Tapi kalau space around, maka Flexbox secara otomatis akan mengatur jumlah kiri kanan setiap elemen di dalamnya gitu ya. Yang lain ini bisa kalian coba di Flexbox ini, Flexbox Playground. Baik, lagi ke sini ya. Ini kita sudah buat seperti ini. Nah, perlukah kita menggunakan flex wrap? Pertanyaannya gitu. Oke. Nah, kalau kita mau pakai flex wrap itu biasanya kalau kita memiliki banyak div di sini, terus kita inginkan div tersebut
turun ke bawah ketika dia sudah tidak muat lagi di bidang sectionnya. Oke. Sekarang saya juga mau membuat ini nih, si div-nya ini lebarnya mau saya tentukan berapa. Ini width ya, sizing width. Width-nya auto, width 50%, width 25%. Nah, seperti ini ya. Nih kita ambil aja nih, kita copy nih. Kita taruh di width-nya si, masuk ke sini, div-nya kita taruh ini. Oke, add class. Ini juga langsung kita taruh add class, samain aja ya. W1B4 dan juga sama W1B4. Nah, ini kalau saya duplikat lagi, tuh, dia akan terus ke samping tuh. Oke. Tuh, dia akan terus ke samping terus tuh. Ya. Tapi kalau ini kita jadikan si sectionnya ini kita jadikan wrap, horizontal wrap, ini kita copy, balik lagi ke sini, yang horizontalnya kita hapus dulu, ngaco, kita balik ke sini, horizontal wrap, maka dia akan secara otomatis akan lari ke bawah. Oke. Nah, simple kan? Oke, kembali ke section lagi. Section ini kan ini wrap ya, tapi dia nempel gitu. Bagaimana Pak caranya? Bisa menjadikan dia kita jadikan dia space between ya, misalkan ya. Masa ada nggak di sini? Pak, tinggal space between. Nah, ini center oleh center. Nah, ini nih. Kalau kita mau membuat dia menjadi lebih kiri kanan, between-nya tadi seperti saya peragakan tadi di textbook playground, ini klik aja, klik content between, masuk ke sectionnya, kita tambahkan ke sini content between. Oh ya, ininya tadi jangan dirubah dulu, jangan 25 dulu, karena dia secara otomatis akan memiliki nilai width yang 50 yang 20% tadi loh. 100 dibagi 25 kan 4 seperti ini. Ini kalau kita hilangin, tuh, dia akan jadi seperti itu. Oh, dia akan space between-nya akan jalan di situ. Oke. Jadi dia jadi space between. Mana sih sectionnya? Nih, space between. Next, kalau kita mau jadikan dia center around ya, kita tinggal pilih aja di sini center, klik center around. Content between-nya kita hapus dulu. Kita hapus. Kita taruh di sini. Center around. Oh, gitu ya. Gampang kan? Hover style. 3D animation, 3D hover animation that work out of the box. Nah, kita cantik di sini nih. Hover 3D basic, misalkan sini nih. Kita taruh di box dulu ya. Kita copy hover 3D basic yang si merah ini, kita kasih ini hover 3D basic tuh. Jadi kalau di hover tuh ada itunya tuh, ada animasi. Zoom right, 3D zoom right. Ini kita hapus. Balikin paste di sini. Oh. Gitu. Kalau mau menambahkan animasi pada box, gampang. What next? Apa yang mau kita ini kan? Box shadow nih, keren nih. Box shadow. Shadownya inner, ini shadownya non, shadow external opacity, shadow medium. Apa ini shadow medium? Coba aja, jangan takut. Sini section, kita kasih shadow MD. Nah, tuh sudah ada tuh, ya. Ini kalau saya save di depan, udah keluar belum nih? Front end, nggak ada. Si kotak kecil ini nggak ada, karena kita nggak memberikan nilai height-nya berapa. Nah, yang ada kita lihat ininya aja nih, si shadow-nya aja nih. Oke, ini saya ilangin si shadow-nya, balik lagi dia ke asal. Ini juga kotak ini 3D-nya saya hapus, ya. Jadi balik lagi ke awal. Tingginya aja nanti kita atur nih. Ini kita bikin sendiri ya, Ini nggak ada hubungannya sama si ini tadi. Atau ya 50 artinya height tinggi 50. Size spacing tingginya 50 pixel ini. Si juga tingginya lebarnya berapa? Di sini 50. Oh, salah ini. Kita balik dulu ya ke sini ke H50. Width-nya juga 50. Save. Depan sudah ada di sini, lalu tinggal kita copy aja H50. Oke, masuk ke depan. Nah, kita sudah dapat tuh H50. Oke, next kita masuk ke sini tadi mana si shadow tadi, shadow MD, shadow medium, shadow large-nya apa nih maksudnya? Shadow large di sectionnya kita pilih shadow large.
tes kayak kayak gini ya, gitu cara pakai si Oximate ya, gampang. Sama seperti kita menggunakan Bootstrap ya, tinggal kita masukkan aja di kelasnya ya, call MD 4 untuk mendapatkan 3 kolom misalkan gitu, call MD 6 untuk mendapatkan 2 kolom, gampang. Next kita taruh heading ya di sini. Oke, di bawahnya aja deh, di bawahnya ini kita copy dulu, kita duplicate. Yang atasnya kita tutup dulu. Oke, di duplicate-nya ini. Di bawahnya sini nanti saya mau kasih heading, misalkan gitu ya. Kalau ini mau kita kasih heading, artinya kita harus membuat div lagi satu. Ini kita balikin lagi nih, jangan si sectionnya ini jangan horizontal. Ini kita balikin, ini kita hapus, ini kita hapus. Oke. Kalau di normalnya kayak gini kan, nah kita masukkan di situ heading. Jadi kita geser ke atas. Oke, di bawah heading ini saya masukkan div. Nah, divnya ini nanti akan memwrap setiap div child yang ada di dalamnya. Jadi bentuknya kayak gini. Oke. Jadi drivernya ini kita kasih dia tadi apa? Lupa. Nah, nggak enaknya pakai framework begini, kadang-kadang suka lupa karena bukan kita yang bikin gitu. Horizontal wrap. Ya, ini kita pilih horizontal wrap. Nah, panjang ke kanan. Wrap, terus kita mau space between ya. Justify content ini kita taruh di sini, space di sini. Horizontal wrap, dan si kecil-kecilnya ini K50 nya kita rubah jadi banyakan stupid. Nah, gitu ya, 20%. Nah, lebarnya ini nggak kita tentukan nih, si div-nya ini berapa persen nih. Disinilah kendala utama dari Oksigen. Defaultnya dia itu nggak langsung 100% gitu, nggak kayak si Elementor. Elementor tuh kalau kita masukkan section dia otomatis akan menjadi 100%. Kalau dia enggak, nah kita atur dulu di sini nih, width auto, width full. Oke, width full. Copy, masuk ke div-nya tadi ya, kita paste di sini width full. Tuh kan jadi lebar kanan. Oke. Itu ya, ini teks nih. Sectionnya ini kita mau tengahin. Kalau umumnya itu kan kita pilih ini kan center. Tuh, seperti itu. Tapi kalau kita pakai framework, kita bisa masuk ke align item center nih. Align item center nih. Kita coba tes ini ya. Ini paste di sini. Oke, item center. Nah, ini kita kasih padding atas bawah. Padding atas bawahnya spacing gitu biasanya. Padding. Nih, ambil ini kita kasih ini P1 bawah. Lalu kita kasih animasi hover 3D wake up, taruh di situ. Wow, bener-bener full dari sana ya. Ini kalau kita accept dulu di sini, saya refresh. Wow, kayak begini enak ya pakai framework ya. Masuk ke mana tadi? Nih, jelek. Hover 3D, then hover 3D zoom up top. Kita taruh di sini, wake up-nya kita buang. Kita paste di sini. Wow, seperti ini. Wah, keren. Keren. Ini buat yang baru-baru belajar web, seneng banget punya web banyak animasi nih. Semua dikasih animasi. Kita masuk ke responsif. Apakah cakep ya? Nah, di mobile dia akan tetap menjadi seperti ini, layoutnya nggak berubah. Oke, layoutnya nggak berubah karena apa? Karena belum kita atur di setiap device. Seperti kalau yang telah kita edit sekarang ini kan bentuknya kayak gini, dia kan horizontal ya, memanjang ke kanan gitu, memanjang ke kanan. Bagaimana dengan tampilan mobile? Kita rubah jadi vertikal ke bawah gitu, nggak horizontal lagi tapi vertikal. Ini kita buang, save.
SM vertikal loh ini, display flag duration column loh. Ini kalau saya ambil nih flag durationnya column. Oh gitu. Save. Kita tes. Iya, udah bener saudara-saudara. Nah, ini untuk tampilan si mobile kita maunya dia lurus ke bawah. Terus lebarnya full, widthnya full. Width full SSM. Nih, SMW full. Ini kelasnya. Masuk ke sini, taruh di sini SMW full. Tes. Iya, masuk. Oke. Jadi gitu aja ya video untuk si Oxymet ini ya. Yang khususnya untuk framework. Semoga bermanfaat ya. Dan kita akan membahas plugin-plugin lain ya, bukan plugin Oxy aja ya. Mungkin kita akan membahas plugin-plugin yang berhubungan dengan SEO ya, plugin yang berhubungan dengan Visual Builder ya, seperti Beaver Builder atau nanti Bricks dan lain sebagainya. Stay tune, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian mau subscribe silakan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting klik like, itu aja, simple. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.